mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan ini kan udah akhir-akhir bulan ya, mudah-mudahan segera masuk tuh ke rekening ya. Hal-hal yang menyenangkan. Hari ini saya Kak Ros, ditemani Daniel akan menemani Anda semuanya untuk Rumpi No Secret. Oke, baiklah, kita ke pojokan dulu sebelum kita ke bintang tamu kita yang akan berbagi ceritanya gitu ya. Kita ke pojokan untuk membahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya ya. Kali ini dari dunia maya sih sebetulnya, tapi kemudian ya nyambung lah ke dunia nyatanya tentunya ya. Dari tweetnya Keisha. Keisha, dia lebih banyak curhatnya di Twitter ya gitu. Here we go again, sakit hati 2.0. 1.0-nya sakit hati waktu di sebuah acara TV ya. Waktu dia dikomentarin sama ya itulah juri-juri gitu. Padahal dia sebenarnya bukan peserta, dia tampil. Nah kali ini apa yang bikin dia kesel? Kita nggak tahu, ini kan sebenarnya tidak ada penjelasannya. Tapi kemudian netizen menduga-duga karena tweet ini dibuat kayaknya sesudah dia tampil tuh. Jam 21.34. Kayaknya sesudah dia tampil di sebuah acara TV ya. 24 itu ulang tahunnya. Gitu. Terus dicari-cari lah, ternyata ada tuh di TikTok ya. Biasa netizen kayak memang selalu kreatif. Ada yang membandingkan antara tampilannya Keisha yang live dari studio sama tampilan Keisha yang live disiarkan melalui stasiun televisi itu gitu ya. Jadi netizen menduga bahwa keselnya dia karena pas tampil di TV itu, pas udah di hasil penyiarannya, itu kayaknya suaranya pas mencapai nada tinggi itu di autotune. Ah Daniel, autotune tuh diapain sih? Gitu kan? Oh dibenerin pitch-nya. Emang bisa kita kalau live terus langsung, kalau meleset terus dari autotune bisa langsung gitu? Live bisa gitu? Nah, udah ada teknologi. Jadi kalau live, oh iya, kalau gitu aku nyanyi aja ya, nggak masalah dong. Ya kalau fals-fals langsung autotune gitu kali ya. Perbandingannya kayak apa sih? Dan netizen menduga dia keselnya karena pada saat itu dia nyanyinya itu nyampe nadanya. Karena dibandingin sama yang live yang dari studio itu kayaknya ya emang bagus-bagus aja. Gitu kayaknya. Coba kita lihat sih. Oh maaf revisi. Ternyata yang ditayangkan di televisi itu tappingnya ya. Jadi nggak langsung live langsung di autotune. Jadi ada proses editing gitu. Itu baru dugaan ya. Nggak tahu tuh dia kesel point 2.0-nya kenapa gitu. Tapi coba kita lihat hasil asumsi netizen di komen-komen yang berikut ini kita baca. Mungkin karena pas live-nya udah bagus, kalinya ditampilin di TV dipakein autotune. Padahal lebih bagus pas live-nya katanya gitu. Iya gitu, aku nggak tahu sih. Kayak bagus-bagus aja dua-duanya. Lanjut berikutnya. Ada yang ngasih semangat ya, terus ada lagi yang bilang gini. TV asli pas di studionya bagus banget sumpah. Kenapa pas di TV dikasih autotune di bagian yang biasa kayak dihujat. Padahal aslinya tuh kayak berhasil, tapi dikasih autotune jadi berasa lip sync, padahal enggak. Emang kalau dikasih autotune berasa lip sync? Berasa nggak natural. Oh berasa nggak natural, nggak ada emosinya beda ya gitu. Oh lanjut berikutnya. Sekali dua kali masih bisa lah kayak gini, tapi kalau keterusan kayak gimmick nggak sih? Boleh ngeluh tapi ya lebih belajar baik lagi. Dimarahin, ngeluh aja dimarahin loh sama netizen. Aduh berat sekali. Oke, sebenarnya niat hati mau nyelamatin Keisha kalau gagal. Karena Keisha nggak konsisten di nada bagian itu. Oke lanjut berikutnya, ada lagi komentar. Too much drama, engagement needed. Hah, katanya gitu. Aduh galak-galak banget sih netizen, ya ampun. Semangat ya Keisha, mental baja memang diperlukan dalam industri ini terutama di zaman sekarang ya. Tapi kan sebenarnya berarti dia kalau dibilang belajar makanya dia udah belajar ya kan. Nadanya udah bagus tuh pada saat live di studio ya. Ya tapi kan namanya. Ya udahlah gitu. Kita ke bintang tamu kita aja deh yang pertama ya. Ada kisah apa? Ini ibu dan anak ya. Angelina Sondakh dan Keanu Said akan sharing ceritanya seperti apa sekarang. Katanya Keanu ini udah makin perhatian gitu ya. Dan denger-denger kayak banyak yang deketin Angie, terus Keanu gimana tuh ya? Kita lihat profilnya berikut ini. Angelina Sondakh, model dan mantan politikus berusia 44 tahun ini mengaku senang sudah akrab dengan sang anak Keanu Said yang berusia 12 tahun setelah Keanu sempat bersikap dingin, cuek dan canggung karena 10 tahun tidak bertemu dengannya. Anak dari pernikahannya dengan almarhum Aji Said ini sebelumnya kerap mengirim bunga, surat dan makanan saat Angelina masih menjalani hukuman. Keanu yang baru dihitan pada Juni 2022 ini mengaku selalu mencari dan menelpon sang mama jika belum pulang ke rumah. Anak yang hobi memasak ini menggunakan honornya di TV untuk dibagi-bagikan ke sopir dan para pekerja di rumah hingga membelikan sepatu untuk Angelina.
Benarkah Angelina Sondah sedang menjauhi pria yang mendekatinya karena tidak sesuai dengan kriteria? Benarkah Keanu ingin sang mama segera menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama Angie dan Keanu. Ini, ya ampun, coba berdiri deh. Tuh gila, tinggi banget, ya ampun. Ibu, samping aku jadi kayak adeknya ya kan. Sama Angie udah lewat ya, udah kamu lewat. Udah dibalap. Wow. Dan ini kemarin yang kita lihat updatean kalian adalah di tanggal 7 Agustus ya. Di ulang tahun almarhum. Kalian ini sekeluarga ya, nyekar bareng-bareng komplit gitu ya. Senang banget, ini emang janjian, kalian pergi bareng gitu janjian? Janjian ya, karena kan Sahwa Alia kan udah, Mami ayo ini kan ulang tahunnya Dedi gitu ya. Oh iya, nanti ibu juga ikut, oh iya ayo. Seru gitu, banget. ya. Gimana, kamu ngerasainnya gimana Keanu? Aku ngerasa sih senang karena udah lama nggak family Reunion? Ya, reunion. Terus aku juga merasa senang karena aku pertama kali lihat Mami di makam Bapak Aji kan. Jadi aku kayak, Mami tuh sedih, terus aku kayak gini Mami nih. Oh gitu? Biar Maminya nggak nangis. Nggak nangis lagi kok ya. Itu pertama kali kamu lihat Mami di makam? Kedua kalinya sih, tapi yang ini lebih senang daripada yang pertama. Kenapa? Yang pertama nangis-nangis mulu. Kalau yang sekarang? Udah move on lah. Udah agak sedikit lebih tenang gitu ya. Kenapa kamu nangis lagi? Enggak, yang pertama kan pas aku ke makam Mas Aji itu baru pertama kalinya ya? Pas 10 tahun baru pertama kali. Nah itu kan jadinya kan kayak aduh ya ampun ini tempat gitu kan. Nah setelah kedua ketiga kali itu ngajak Keanu, ya biasalah masih kadang-kadang. Pastilah ya. Tapi gini, kamu baru pertama kali ini juga reunion sama kakak-kakak kamu? Enggak sih, kalau kakak sering. Tapi cuman mama, John, ya Ibre ya. Ibre itu panggilannya Ibre. Ibu Reza. Oh Ibre, itu baru kali ini tuh ngumpul semua. Kamu ngobrol apa sama Ibre? Kalau kita tuh sebenarnya lebih banyak curhat tentang anak. Misalkan Sahwa, Alia gitu. Terus kan Keanu. Keanu waktu aku di dalam juga Keanu sering diajak ya sama Ibre ya. Terus Ibre baik hati sekali kalau misalkan Ibre abis show dia suka ngasih uang jajan buat Keanu. Serius. Oh serius. Terus sekarang kamu katanya kamu udah dapat honor tuh dari TV-TV itu ya. Udah pernah jajanin balik Ibre belum? Belum sih, cuma nggak pernah sih, Ibre nggak pernah minta juga, jadi Ibre ikhlas lah. Oh Ibre pasti lah, pasti. Nina, aku ngomong soal ulang tahun, kamu kan bentar lagi ulang tahun ya? Iya, tanggal 9 September. 9 September. Kita ada video pada saat kamu ulang tahun yang kedua ya? Ya, almarhum dan... Pertama kayaknya, karena kedua Mas Aji udah pass away. Oh iya, ulang tahun pertama sempat dirayakan dan bahkan ini mama kamu nyiapin hadiah khusus, bikin buku, lagu. Serius ya? Serius, Coba kita lihat yang berikut ini. Yang soleh dan bermanfaat. Amin. Kamu sering lihat video ini? Aku sih lihatnya di YouTube, kayak Aji Mas Said sama Keanu. Terus iya, aku juga rasa sedih soalnya kan saya kan nggak pernah ngomong sama ayah. Pernah sih, tapi kan nggak ingat. Iya. Jadi aku kayak merasa sedih gitu, dan juga aku menyendiri lah kalau inget video itu di kamar sendiri. Sampai sekarang masih begitu? Enggak, sekarang udah enggak. Sekarang aku sama Mami. Oh, udah ada Mami ya. Mami kan katanya, kata bapaknya bahwa ini yang ngatur pestanya kemarin itu Mami gitu. Karena Mami tuh sangat, kalau udah, gitu ya, sampai bikin goodie bag apa spesial. Nah ini kan pertama kalinya berarti ini nanti ya, merayakan ulang tahun Keanu. Ya, aduh keseneng banget. Udah nyiapin apa? Goodie bagnya apa? Enggak sih, jadi kalau sekarang ini aku mengajarkan Keanu untuk hidup sederhana. Jadi nanti kita aku tanya Keanu, maaf ya tahun ini nggak bisa kasih pesta gitu. Nggak apa-apa Mami, kita ke pesantren atau ke yayasan anak yatim. Kita berbagi aja gitu ya. Nanti Mami yang masak pokoknya. Oh, itu hadiah istimewanya ya, Mami masak. Kesukaannya dia apa sih makanannya? Manado, Belanda, apa lagi? Paling suka aku sih cakalang pampis. Oh. Ya kan. Dan 24 Juni juga nih ada momen istimewa buat kalau anak laki tuh biasanya ya memasuki masa apa sih? Akil balik gitu kan ya, di umur tapi udah 13 tahun. Udah 12 tahun. Waktu itu, ini 12 bulan Juni. Oh iya, 12 nanti September 12. Oh. 13 ya nanti ya. 13. Berarti 12 tahun sunat ya. Alhamdulillah kan. Tercapai target karena aku tuh bener-bener minta Keanu tuh buat sunat, tapi
waktu itu kan ya namanya aku seorang ibu ya Allah pengen banget gitu loh. Dan Kiana juga waktu itu nggak mau ya kalau nggak ada mami ya. Oh, jadi Nggak mau aja dong, nunggu harus mami. ada mami. Soalnya kan mami kan yang bikin aku kayak nggak nervous gitu dan juga make me calm. Ada yang nenangin ya. Iya, ada yang nenangin. Aduh, jadi udah Alhamdulillah ya. alhamdulillah sudah tercapai. Begitu. Udah tercapai dan Kiano alhamdulillah juga berhasil ya walaupun agak lama penyembuhannya. Oh, tapi kamu gimana kan? Maksudnya kamu kalau dibandingin mungkin anak-anak lain zaman sekarang tuh udah umur berapa, masih kecil juga udah gitu. Kamu kan baru Agak lama gitu. Ada perasaan apa kalau sama teman-teman? Nggak malu sih. Nggak malu ya? Biasa Karena aja. biasa aja. Asik. Gitu. Teman-teman aku juga congratulate Kiano. Banyak dapat amplopnya. Banyak dapat lah banyak. Dapat. Cuman kan kita emang nggak syukuran. Aku Iya, bilang Kiano yang penting Kiano bisa memahami kondisi mami sekarang. Jadi sunat kan yang penting adalah ijab sunatnya. Iya. Udahlah. Jadi memang nggak seperti yang dulu-dulu apa-apa dipestain. Sekarang tuh lebih banyak kalaupun ada kita berbagi ke anak yatim ya. Dan Kiano alhamdulillah loh dia nggak minta untuk aku mau dipestain gini, aku mau dipestain gitu. Alhamdulillah lu Allah soleh banget. Nggak pernah sih karena soalnya aku malu-malu kalau dipestain di depan banyak orang gitu. Malah nggak enak ya. Iya nggak enak. Dan mendingan sama keluarga aja. Ya Iya. aku introvert. Kan. Oh introvert, oke baik. Ada juga nih yang kita mau sharing ceritanya nih. Yang jelas Angie sempat cerita bahwa waktu di masa-masa sulit itu Kiano sempat kamu titipin ke ustadznya. Beberapa Ustadz. orang. Dua orang. Ustadz ini. Ustadz. Tapi Ustadz kalau Bobby sama Fahmi. itu ustadznya dua. Ustadznya dua sama satu lagi sama Kalau Pak Ignat. Pak Ignat yang dekat yang wah saya setia banget Wah sama setia ya Allah. Coba kita panggilkan sekarang Pak Ignat. Silahkan Pak. Pak Ignatnya ya Allah. Pak Ignat, aduh. Luar Mana biasa Pak Ignat? nih. Hai Pak Ignat. Ya. Pak Ignat. Pak Ignat. Apa kabar Pak? Baik. Baik, Pak Ignat silakan duduk Pak. Ini Pak Ignat berarti udah kerja dari sejak Kiano lahir? 18. Sebelum malah. Sebelum dan Pak Ignat tuh masih setia mendampingi walaupun banyak prahara badai datang di keluarga ini ya Pak ya. Apa sih yang membuat Pak Ignat tetap stay gitu Pak? Ya semua sih kita pakai hati ya. Pakai hati. Saya juga karena ibu baik juga sama saya. Ibu tuh baik. Ya saya lihat dari sisi baiknya. Udah gitu yang paling saya yang saya nggak kuatnya itu saya lihat Mas Kian. Itu yang paling saya. Seperti apa waktu itu? Kan dari Mas Kiano lahir sampai bapaknya meninggal itu kan saya ada. Itulah yang benar-benar saya nggak kuat walaupun banyak orang yang minta saya kerja untuk ngelayanin orang gitu, tapi saya tetap bertahan karena saya itu sayang sama Mas Kiano dan juga ibu. Ada momen-momen di mana waktu itu sempat Pak Bapak juga membawa Kiano ke kampungnya Bapak, betul? Oh tidak ke kampung, ke rumah. Cuman, ke rumah. Rumah saya itu kan kebetulan di daerah Citayam ya Bu, di perumahan Pesona Citayam. Seperti apa ceritanya waktu itu? Nah waktu itu kan Mas Kiano itu nggak ada yang ngurus ya Bu. Hanya saya, cuman berdua tiap hari sama Mas Kiano. Kadang-kadang kalau dia udah kesepian di apartemen atau pulang dari maminya dia kan suka nangis. Akhirnya dia bilang ya udah Mas kita ke rumah yuk biar main sama Nofri sama anak saya. Dan kebetulan dia sama Nofri itu kan beda 1 tahun. Jadi kalau untuk main itu mereka dua akur lah, kompak. Ya. Umur berapa itu masih ingat Kiano? Mas Kiano itu 9 tahun. Umur 9 tahun, pokoknya 7 tahun juga udah ke rumah saya ajak ke rumah. Kenapa waktu itu cuman ada Pak Ignat? Karena emang mama papa saya kan masih di Manado, waktu itu belum pensiun, jadi masih ngajar ya. Nah, jadi Ignat tuh berdua aja sama Neni, jadi kemana-mana mereka ini pasangan. Alhamdulillah ya, maksudnya istrinya Pak Ignat juga nggak cemburu, tapi Neni habis itu ketika Kiano 10 tahun kan harus pulang ke Lampung, ya, jadi akhirnya sama Ignat, tapi Ignat gue sayang banget sama Kiano, malah aku bilang terlalu dimanjain ya kan. Pak Ignat, mungkin ada momen-momen yang Pak Ignat ingat banget yang membuat Pak Ignat itu betul-betul apa ya ingin sekali ada di dekat Kiano. Nah, itu dia tadi Bu, momennya itu kan dari Mas Kiano lahir sampai
Mas Kiano umur 2 tahun itu kan bapaknya kan meninggal. Di mana ya Bu, saya itu merasanya gimana, kita aja yang ninggalin anak cuman pergi kerja aja, rasanya gimana dia yang ditinggal untuk selamanya. Terus apa yang Pak Igna lihat dari Kiano kesehariannya? Ya, Seperti apa waktu itu? kita waktu dia masih kecil tuh, dari dia udah bisa bicara ya kan, dia suka nanya kan, pas ibu lagi di dalam juga kan dia suka nanya, kadang-kadang kita suka bohongin, tapi ya bohong untuk kebaikan sih. Bohongnya apa waktu itu Pak? Dia bilang, kadang-kadang dia nanya, Pak Igna, mami mana? Saya selalu bilang ke Mas Kiano, mami lagi banyak kerjaan di kantor dan tidak bisa diwakilin, jadi mami stay-nya di kantor. Kok nggak pulang-pulang? Umur berapa itu Pak bisa ngomong? 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun gitu dia udah nanyain terus maminya. Terus diantar menjenguk juga Pak Igna yang Oh iya, saya itu rutinitas tiap hari itu Bu. Kalau ngantarin Mas Kiano ke lapas itu saya kan dalam seminggu 3 kali ya Bu. Nah, sesuai jadwal di sana kan, Senin, Rabu dan Jumat. Sesudah pulang lihat ibunya? Sesudah pulang lihat ibunya, pulang kita ke apartemen. Pak Igna ngeliat Kiano gimana waktu itu? Ya kadang-kadang dia kan juga nangis, nggak mau pisah dari maminya. Dan itu kita kayak dibikin prahara gitu di situ. Jadi udah di luar, dia pengen lagi ke dalam lagi, ke maminya lagi. Itu masa-masa waktu itu ya. Jadi Pak Igna ini betul-betul menjadi yang dihadirkan Tuhan. Benar, aduh, jadi karena Kiano masih kecil ya, jadi saya juga bingung mau dititipin kemana kan. Nah, alhamdulillah lah, mungkin Igna juga pegang amanahnya almarhum ya, karena pas waktu itu kan, maksudnya aku cuma bilang, gini, kita ingat Mas Aji ya, Ibu titipin Kiano ke Igna gitu kan, mudah-mudahan Igna janji ya nanti di makamnya Mas Aji buat ngejagain Kiano sampai Ibu bebas gitu. Dan dari semua orang yang memegang amanah di depan makamnya Mas Aji itu hanya Igna yang tertinggal. Nah, yang lainnya mungkin karena ekonomi juga, karena kan saya sempat nggak bisa ngegaji Igna 3 bulan ya. Nah, dan waktu itu nggak bilang 3 bulan, pada waktu itu kan sorry ya, Ibu jadi nggak tahu kapan nggak tahu kapan gitu. Dan Igna tuh dia kerja sendiri nyari duit sana sini, malah aku baru dengar dari Kiano kalau Igna suka beliin makanan katanya. Iya, nasi Padang yang di dekat rumah Ika. Iya. Sering pesan nasi telur gitu. Kalau pulang sekolah juga kan, saya mau makan Padang nih. Saya juga mau Pak, udah saya beliin. Tapi saya bilang, kalau saya kasih Mas Kiano makan apa-apa itu jangan bilang mami ya. Saya nggak mau kalau misalnya saya beli apa-apa tuh terus diomongin ke orang, saya nggak mau. Kiano sendiri katanya sekarang kalau dapat honor abis dari TV, suka kasih hadiah juga buat Kasih. Apa hadiahnya nanti ya setelah ikutin kita Pak. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Kiano dan juga Pak Igna. Pak Igna ini udah kerja lama sama Mbak Enji ya. Bahkan pada saat Mbak Enji lagi sekolah di dalam gitu ya. Ini Pak Igna tetap memegang amanah janjinya di makam almarhum untuk terus mendampingi, apalagi ngeliat dari lahir gitu ya. Sampai udah total berapa belas tahun Pak? 12 tahun berarti seumurannya. Atau lebih ya? 18 tahun ya. 18 tahun. Terus kamu katanya aku dengar kamu kalau terima honor tuh kamu kasih kado gitu buat Pak Igna? Kasih, kalau kadang-kadang kasih 100.000, pernah 300.000 aku kasih ke Pak Igna. Padahal honornya berapa persen itu yang kamu kasih ke Pak Igna? Kayak nggak tahu sih, I don't know, 300.000 dari ya my itu income. Itu lumayan banyak gitu Iya, kan? lumayan. Oke. Buat kamu Pak Igna itu apa sih dalam hidup kamu? Pak Igna itu kayak a guardian angel, soalnya dia kan anterin aku sekolah, pulang sekolah, anterin aku kemana-mana. Ke rumah teman aku juga diantar. Kalau kamu bisa melakukan lebih banyak hal, Ya. Kiano, kamu ingin melakukan apa untuk Pak Igna? Aku janji ke Pak Igna kalau aku kasih Igna mobil. Amin. Dikasih mobil. Kenapa mobil?
Karena dia kan supir. Oh. Jadi biar punya mobil sendiri. iya. Oh, amin. Udah Aduh, lama luar dia janji, biasa. udah lama dia itu Udah janji. lama. Dari 5 tahun. Udah 5 tahun. Kita doain lah, mudah-mudahan rezekinya kebuka semuanya. Amin. Ya, berkah buat semuanya untuk kebaikan. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, ini ada tamu juga yang mau kita ajak ngobrol gitu ya. Ini udah lama aku gak ketemu. Romi Rafael dan istrinya Uri Rafael. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Romi Rafael, hipnoterapis berusia 42 tahun yang mulai tertarik dengan hipnoterapi sejak kelas 3 SMP dan belajar ke Amerika selama 2,5 tahun tanpa izin dahulu ke orang tua ini. Salah satu penampilannya yang terkenal adalah menghipnotis 12.000 orang hingga memecahkan rekor muri tahun 2010. Pria yang menikah dengan Uri Kartadia Yusinta pada 2004 dan dikaruniai 2 anak ini berpacaran sejak SMP dan pernah LDR selama 10 tahun. Romi yang pernikahannya jauh dari pemberitaan negatif ini mengatakan bahwa kunci pernikahan yang harmonis adalah komunikasi dan cinta sebagai kata sifat hanya berlaku pada tahun pertama sehingga pada tahun berikutnya cinta merupakan kata kerja yang harus diusahakan bersama. Uri yang selalu menemani Romi tampil ini disebut netizen hot mom karena kerap memposting foto seksi di Instagram. Benarkah selama 18 tahun pernikahan Romi Rafael dan istri jarang bertengkar? Dan akankah Romi meminta anak-anaknya mendalami hipnoterapi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Romi Rafael dan juga Uri. Hai, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, sore ya, selamat sore Indonesia. Kita mau nunjukin dulu metamorfosanya seorang Romi Rafael. Dulu katanya waktu SMP tuh dia cabi gitu ya. Iya gak gitu ya, waktu kamu SMP cabi makanya gak ada yang ngajak kamu main bola. Dari kayaknya SD. mah hobinya baca buku. Dari SD sih saya Dari cabi, SD karena mama cabi. saya suka masak. Oh gitu. Jadi bahasa kasihnya, makan. Makan. Iya. Tapi ada hikmahnya. Dari baca buku kamu menemukan buku yang mengantarkan kamu belajar hipnosis. Dari baca buku saya menemukan diri saya sendiri dulu. Diri kamu sendiri? Ya, jadi saya tahu, oh iya, buku pertama saya itu di perpustakaan ya, kan Kids Can Be Cruel ya, anak kecil bisa sadis ya, dan bully. polos kan. Jujur apa adanya. Iya jujur, jadi saya berteman tuh sama teman saya yang hitam, yang tinggi, yang macam-macam gitu, dengan kelebihan kami masing-masing gitu. Saya yang gendut gitu loh. Kalau main basket nggak pernah dioper. Boleh main tapi ngapain lari-lari doang ya kan, berat gitu. Gitu. Nah akhirnya nggak punya teman kan, kalau SMP SMA kan si cantik sama si cantik, si ganteng sama si ganteng, anak paskibraka sama anak paskibra kan gitu ya, gitu loh. Anak OSIS sama anak OSIS. SMA juga gitu. Nah, akhirnya ngapain ya sendirian gitu. Ya istirahat, habis makan, cari perpustakaan. Ini zaman belum ada smartphone. Cari buku. Nah, buku pertama saya itu judulnya Berpikir Berjiwa Besar. The Magic of Thinking Big. Nah, itu benar-benar saya baca. Gitu. Sampai bab 12 di mana diminta nulis goals. Short term, medium term, long term. Setahun dari sekarang pengen apa, 5 tahun pengen apa, ditulis. Yang tercapai semua. Ya, lalu kenapa itu penting, alasannya kenapa. Dan siapa aja yang bisa ngebantu, orang-orang yang bisa ngebantu ditulis. Ya alhamdulillah, pelan-pelan, oh ditik ini dan, oh ini udah punya acara TV, ya udah, and so on. Udah ditik sendiri-sendiri. Dari umur segitu kamu sudah nulis kamu pengen punya acara TV? Oh iya, dari umur segitu. Gitu. Menikah sama Uri udah ditulis? Waktu itu belum kenal, SMP belum kenal. Kenalnya SMP kelas 3, SMA kelas 1 kalau menuju itu. Ya? Belum. Dan kalian kan pacarannya lama banget ya, LDR, putus nyambung. Kamu ngakunya katanya nggak pernah punya pacar lain selain Uri. Itu ngakunya apa benar? Memang nggak punya gitu. Habis dengan mindset saya masih gendut ya, kan SMP, SMA mulai jerawatan. Tapi udah mulai kurus. Waktu di Amerika? Nggak sempat lebih tepatnya karena belajar terus, belajar dan belum kerja. menghemat dolar. Kalau kamu Uri, waktu lagi break sama dia ada yang lain? Enggak, mana ada yang mau. Masa? Dia yang suka aja, dia suka aku aja udah syukur-syukur dulu. Masa? Ada fotonya kan jadul. Tapi kan banyak orang berpikir bahwa kamu belajar hipnosis gitu ya. Apakah sering menjadikan pasangan kamu ini sebagai contoh percobaan gitu? Betul, untuk tes dulu sering. ke kamu? Ya, setelah menikah sih tentunya. Setelah menikah? Dengan seizin dia ya? Ya, kadang. Gitu. Kadang dengan izin dia. Oke, kita tunjukin ini kompilasi pertunjukannya Romi Rafael. Kamu menyebutnya ini adalah komunikasi pikiran. Komunikasi pikiran. Ya. Oke, bukan sulap, komunikasi pikiran. Karena yang dia lakukan adalah yaitu karena dia mempelajari bagaimana otak bekerja. Ya, karena ya seperti itu. Sehingga menggunakan kata-kata yang tepat untuk mengarahkan pikiran. Ya, kurang lebih begitu. Karena penyanyi jazz kan beda sama dangdut. Ya.
ya kan, Iya. gitu. Pembaca berita, news anchor beda sama Feni. Menurut paham ya? Kan Iya. bukan Iya, harus iya. formal, Iya, iya. menurut paham ya? Yes. Ya jadi semua punya aliran sendiri-sendiri gitu loh. Oke. Gitu. Coba kita lihat ini kompilasi pertunjukannya. Kalau Uri belajarnya psikometri ya, namanya Iya. psikometri. Jadi psikometri itu kamu bisa merasakan apa? Bisa mengukur apa? Energi. Energi. Iya. Energi ukurannya dalam bentuk apa? Panas, dingin, 1, 2, 3, 4? Enggak ya, energinya tuh ya kayak kita bisa merasakan kayak ada intuisi seperti itu. Emosi apa gitu? betul. Intuisi. Iya. Intuisi itu dalam bentuk misalnya aku lagi apa, galau atau apa lagi mikir apa Iya. gitu. Sebangsa itu. Iya, seperti Kamu itu. sering baca-baca dia dong berarti? Iya dong. Oke, nggak ada yang bisa disembunyikan dong ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Terlihat karena Iya. otak itu tidak bisa berbohong ya kan? Betul. Keluar dari pori-pori kamu gitu ya kurang lebih ya. Jadi kamu lebih sensitif untuk membaca apa yang berubah kalau dia Iya. bohong. Oke baik. Pasangan yang unik sekali, menarik ya. Oke, oh benar gak sih kamu juga salah satu hal yang sekarang kamu menggunakan nama komunikasi pikiran karena kamu juga kesel karena hipnosis ini arahnya jadi 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 sejarahnya Kak Feni zaman dulu kan di Indonesia belum ada itu ikonisasi seorang master hipnotis saya muncul di TV-TV swasta gitu. Nah, untuk mematahkan, itu settingan rekayasa, akhirnya saya bikin rekor muri menghipnotis 8.000 orang di waktu dan tempat yang sama. Ada tuh. Nah, itu rekayasa. Saya bikin 12.000 orang dihipnotis di waktu dan tempat yang sama. Habis itu, ya udah deh terserah netizen mau ngomong apa gitu. Kamu kesel nggak sama Iya. sama yang bikin program karena ada rekayasanya? Nah, Padahal reality judulnya. Nah, kalau kesel bukan sama orangnya ya, gitu, bukan sama orangnya ya, mungkin sama programmingnya dan kreatifnya gitu loh. Sama programnya dan kreatifnya, karena saya kenal dengan mereka. Jadi bukan kesel sama orangnya, ini live ya, tapi ya mungkin ya tuntutan juga ya nggak masalah. Tapi akhirnya penonton bisa memilah-milah, begitu, dan akhirnya bocor sendiri tuh castingannya waktu nyari. Bahwa harus ada Iya, di untuk setting syuting. gitu. Iya, settingannya gitu, kru call-nya kayak gitu. Kalau itu yang membuat kamu akhirnya harus apa? Makanya kenapa bisa bertahan lama karir saya, karena saya nggak pernah nyeting, nggak pernah rekayasa. Kak Feni tahu sendiri semua TV, karena kan orang pasti akan ngomong kan. Iya. Gitu. Itu sih apalagi era sosial media sekarang kan, direkam atau diviralin. Gitu. Aku pertama ketemu Romi Rafael, percaya nggak, di sebuah restoran. Dia pernah, ya itu, mencobai aku. Kalau nggak salah dengan uang apa duit gitu ya. Terus aku yakin dengan jawabanku. Tapi setelah dikasih tunjuk ternyata salah. Dan aku melihat dia dengan, siapa ini orang aneh banget. Itu kan rekayasa. Kita akan coba terapi itu tidak kemana-mana, tetap dulu di No Secret. Iya Kak. Oke, baiklah ya. Baik, sekarang kita mau mencobai Romi Rafael. Secara live, ini live ya, Oke, live. Nah, di era pertelevisian sekarang, susahnya orang mikir di setting, di rekayasa gitu. Saya nggak ada ya. Ini live ya, ini nggak pakai editan. Aku nggak minta Kak Feni pura-pura bener ya. Bahkan nggak tahu saya mau ngapain ya. Karena aku nggak bisa pura-pura orangnya. Ya, Kecuali oke. kecuali bahkan dibayar, nggak tahu. Mak. Nah, oke. Nah, pemirsa Indonesia, tadi saya, bukan tadi ya, tadi sebelum mulai saya minta, Mas Romi perlu disiapin apa? perlu apa? Boleh nggak cariin beli novel gitu, sekalian dibawa novelnya gitu. Nah, tadi ya ada siapa yang bawa? Siapa yang Ya, Oh, boleh. oke. Novel? Boleh maskernya dibuka. Tahu? Nah, biar kelihatan Ya, wajahnya. oke. Di sini. Ini buat aku, aku nih, aku yang dicobai. Enggak, berdua. Satu lagi bisa nggak siapa yang bisa? Sari, Kak Sari, Ya, nggak bisa? Kak Sari. Di sini, Kak Sari. Kak Feni Ini duduk nih sini, Kak namanya Feni. Sari nih, yang saya aku panggil-panggil nih, sekarang in frame nih. Kak Feni duduk sini. Oh, aku duduk, oke. Dikeluarin novelnya. Ya, oke. Boleh di sini. Nanti saya utang ya. Ini harganya berapa nih? Ya nanti aja. Oke, ya nanti aja ya, nanti aja. Oke. Oke, nah sekarang ini Kak Feni. Izin ya, saya tempelin ya. Siapa yang Enggak. Aku? Ya, saya tempelin. Tembus tempel. pandang nggak? Enggak dong? Enggak lah. Enggak ya. Oke, ini Karena aku dipakai merem. istriku. Oh, istrinya pakai. Ya. Nah. Jadi kalau kita pakai aja dulu. Sekarang. Kayak Ya, kita latihannya nggak ada pakai- TV-nya di situ ya, nggak ada TV-nya. Kita pakai ini crystal ball, bukannya apa-apa. Jadi untuk mentransfer, memperkuat energi menggunakan ini salah satu objeknya. Nah sekarang Ini nih berdiri.
Secret Garden, The Treasure Island, Pertualangan Robinson Crusoe ya kalau nggak salah, War of the World ya. Cafe ini ada 3 buku yang sudah dibawa. Siapa namanya tadi? Sandra Sari ya. Pilih mana? Yang dipilih itu yang dipakai. Ini Secret Garden. Secret Garden ya. Oke, pernah baca itu nggak? Enggak. Nggak pernah ya? Oke, boleh dibilang ke pemirsa di rumah itu berapa halaman? Lihat paling belakang. Paling belakang dibaca ya. Berapa ini, halaman? Semuanya 305 halaman. 305. Kira-kira ada berapa ribu kata? Kayaknya banyak ratusan ribu ya mungkin. Ratusan ya. ribu ya. Oke, jadi gini Kak Feni. Apa lebih? Ya. Dan confirm sekali lagi, Sandra ini novelnya, saya nggak minta Sandra dan Sari pura-pura nggak tahu mau ngapain, bener ya. Kak Feni juga nggak tahu mau ngapain. Jadi kalau berhasil, reaksinya yang heboh, kalau gagal ya gagal aja gitu. Oh, iya. Kalau ini live ini gitu loh. Nah karena saya nggak main sulap, susahnya di situ gitu, harus konfirmasi ya. Ya, oke. Nah jadi ini 305. Oke. Jadi nanti saya lihat sana. Wah. Ya. Kak Feni bilang stop, misalnya stop di sini, inget-inget yang ini apa ini? Ya. Wage. Ya, Oh, misalnya, kalimat pertama. misalnya Kata ya. pertama. Ya, misalnya. Ya, siap. Misalnya kalau stop di sini, inget-inget. sebutin ya, aku sebutin. Enggak, inget-inget. Nah, misalnya, Oh, misalnya oke, stop di inget-inget. sini, Oke. inget-inget ini apa ini? Unit. Oke, Ya. dah. Misalnya stop di sini, inget-inget. Ini Ya, contoh dulu ya. Contoh. Oke. Ini yon, Ya, ya kan? Misalnya stop di sini, inget-inget ini apa ini? Ngerti Expo. Pora. Paham ya? Dan Kak Feni saya lihat sana, Oke. Sandra sama Sari, nggak ada kamera yang over bahunya Kak Feni kan di sini nggak ada ya? Belakangnya kosong ya. Oh, ya nggak ada kamera yang oke. Dan Kak Feni kalau lihat di sini ini semuanya berbeda ya kata-katanya. Iya, iya. Jadi Kak Feni yang paling atas. Oke, siap ya? Ya. Oke. Saya lihat sana ya. Oke. Di hitungan ketiga bilang stop ya. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Stop. Sebelum habis. Ya. Kamu jangan cepet-cepet makanya. Nggak. Siap ya? Ya, ya, Hitungan ya, ketiga ya. bilang stop ya. Ya, ya. Oke. 1, 2, 3. Stop. Sebelum habis. Oke. Siap. Ya. 1, 2, 3. Belum. Belum. Iya. Nah, oke. Iya. Fokus ya. Bilang stop di mana aja. Stop. Mau di sini atau diterusin? Situ aja. Oke. Ingat-ingat kata Ya. pertamanya udah. Oke. Di tangannya dibuka. Ditaruh tangan satunya di atasnya. Nah, sekarang Uri masuk ke pikirannya Kak Feni. Iya. Kak Feni di dalam pikiran lihat kata yang dipikirin ya. Kata Dari doang. 305 halaman. Lihat huruf demi huruf. Uri masuk ke pikirannya Kak Feni. Menurut Iya. kamu ada berapa huruf, Uri? Ada 4. Ada 4 huruf, betul. Oke. Kak Feni lihat dalam pikiran A, I, U, E, O-nya ya. Karena kata bisa jadi kata kalau ada Ya. I, U, E, O-nya ya. Ya. Oke, Uri jelasin ada huruf apa? Ada huruf A. Betul. Betul ya? Betul. Oke. Terus. Oke, tebak ada huruf apa lagi? Ada huruf I. Betul. Ya, betul. Oke. Saya butuh buku gambar ada nggak? Atau notepad gede? Boleh. Properti. Oke. Uri bisikin ke aku ya. Iya. Bisikin. Awas kedengeran. Oke. Ini bekas yang kemarin. Saya mulai lembar baru. Iya. Ini menurut Uri ya, menurut Uri. Masalahnya di sini kalau Kak Feni berbohong pun ya nggak ada buktinya ya. Jadi ya kita mengandalkan kejujurannya Kak Aku Feni ya. anak-anaknya jujur. Oke, Kak Feni. Dari 305 halaman pilih kata apa? Sebutin. Mikirin kata apa? Sebutin. Yang tadi aku baca atau pilih yang lain? Yang tadi yang tadi aku bilang baca stop kan? itu ya. Aku sebutin nih Sebutin. sekarang. Made. Made. M-A-I-D. Ini yang didapetin Uri. Kok bisa sih? Kelihatan, kan aku nggak ngomong ya. Iya. Ya. Pertanyaannya, ini anak dua ngapain? Nah. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rubindo sih. Oke, kita kembali lagi bersama semua tamu saya. Sekarang giliran Mbak Enji mau nanya sesuatu, konsultasi ke Mas Robin. Silakan. Ini konsultasi berdasarkan pengalaman pribadi. Oh, konsultasi bahasa apa? Ini alhamdulillah ini jalannya Allah, kan? Karena apa?
Karena jadi IG aku baru ke-hack kemarin. Terus? Nah tiba-tiba yang nge-hack itu WA gitu kan. Minta aku untuk mentransfer sejumlah uang. Dan kamu percaya-percaya aja. Dan saya berniat baik gitu kan untuk ya sudah mungkin dia Jadi lagi perlu perasaannya duit. seolah terhipnotis gitu ya. Gimana caranya supaya terhindar dari gitu? Itu hipnotis atau bukan? Nah, Ya silakan. kan? Jadi kita perlu mendefinisikan dulu keadaan hipnosis ya. Kayak jadi banyak definisinya. Jadi saat critical factor atau otak kiri kita turun yang jadi gini nih, selalu gini. Jadi kita nggak bisa dua-duanya gitu. Jadi saat otak kiri kita turun, yang kanan naik. Nah saat kanan naik itulah dimanfaatkan untuk melakukan apapun, kayak iklan, advertising, orator, kampanye, nah itu diturunin dulu gitu. Nah gimana cara nurunin otak kanan nih biar nggak ya kan akhirnya kan ya udah saya Logika, transfer. berarti kiri itu logika. Ya langkah pertama dibangun dulu trustnya. Kan nggak mungkin Kak transfer sekian kan nggak, pasti ada cek di atasnya dong. Betul. Nah cek di atasnya itulah yang menurunkan otak kirinya KNG. Oh iya dia bilang kan. Apa? Saya tuh tidak akan melakukan begini kalau misalkan nggak kepepet. Dibangun dulu gitu. Nah, aku tuh masih yang ya Allah dulu saya juga pernah melakukan begini nggak berkah, mengambil haknya orang. Nah, tapi ya udah Kak transfer aja. Gue transfer. Bisa balik-balik juga. 1, 2, 3 hal yang relate dengan Angie. 1, 2, 3 hal yang relate dengan Angie. 4 itulah penipuannya. Angie terima kasih, Kiru terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Sampai Jumat kita ketemu lagi di channel